Hai, ini video tutorial kelas UTS mata kuliah manajemen keuangan. Saran aku sambil ngeliat video ini sambil lihat juga soal-soal ini tuh ada di Google Drive, bank soal Hima MBTI. Jadi biar nggak pusing, soalnya ini bakal bolak-balik slide. Yang pertama ini ada nomor 1 ini contoh soal dari materi rasio keuangan. Nih, katanya tuh udah ada nih laporan neraca dan laba ruginya. Udah lengkap banget dari aset, liabilities dan equity, sales sampai net income. Terus ditanyainnya hitung rasio keuangan dari current ratio sampai ROE. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu susah kalau kalian hafal rumusnya. Yang pertama ada current ratio, di mana rumusnya current asset per current liabilities. Current asset tuh yang ini, total current asset 32.650. Dan current liabilities yang ini, total current liabilities 5.400. Bukan yang total liabilities, tapi yang ini, current liabilities. Jadi 32.600 per 5.400. Current rasionya 6,046. Terus yang B, ATR. Katanya current asset min inventories per current liabilities. Tinggal, kan current asset sama current liabilities sudah tahu nih tadi angkanya, berarti sekarang tinggal yang inventory. Inventory yang ini nih, 6.500. 22.600 min 6.500 per 5.400. Jadi ATR-nya itu 4,83. Lanjut ke ACR, di mana rumusnya account receivable per daily credit sales. Account receivable tuh ini ada di aset 9.500 dan daily credit sales itu tuh sales tapi yang dibagi 360. Kenapa? Karena di sini tuh di dalam sheet ini tuh salesnya masih tahunan bentuknya. Jadi kan yang di situ daily per hari kan. Jadi kita bagi 360. Nih, kayak gini. Jadi 9.600 per 12.800 per 360. Didapatkan ACR-nya 269,97. Terus IT tuh COGS per inventory. COGS tuh konsumen Indonesianya HPP. Atau ini cost of goods sold, di mana 5.750 per tadi inventory nggak sih? Ya, inventory-nya ini 6.500. Oke, didapatkan IT-nya 0,885. Terus debt ratio, di mana rumusnya total liabilities per total asset. Total liabilities nih baru pakai yang ini. Total liabilities yang 60.400 per total aset ini. Total aset yang ini. Bukan yang current asset ya, tapi total aset yang 120.650. Nah, ini nih. Jadi debt ratio-nya 0,5. Terus yang F ini OI itu rumusnya operating income per total asset. Operating income nih, total operating income nih 1.350 per tadi apa? Total asetnya 120.650, didapatkan hasilnya 0,05. Terus NPM itu net income per sales. Net income nih, net income 3.360. Terus per sales nih, kalau yang ini baru pakai yang 12.800, nggak usah dibagi 360 karena dia sales doang, nggak daily. Nih, kayak gini. Jadi NPM-nya 0,26. Terus terakhir itu ada ROE. Mana rumusnya net income per total common equity. Net income kan tadi udah ada. Terus common equity. Nah, ini nih. Yaitu sama aja kayak total equity, di mana angkanya 60.250. Tinggal dihitung, ROE-nya ketemu 0,06. Lanjut ke nomor 2. Itu contoh soal dari materi risk and return. Diketahui dari proyek investasi ini tuh ada probability sama return. Nah,
yang A katanya tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return. Terus hitunglah tingkat resiko. Tingkat resiko itu artinya kita harus mencari standar deviasi. Terus yang C kesimpulannya. Langsung aja kita hitung buat expected return. Expected return ini tuh rumusnya beda-beda. Nah, karena di soal ini kita ada probability. Nih, jadi rumusnya itu sigma dari probability dikaliin sama return. Jadi 0,15 dikali 0,15 ditambah 0,3 dikali 0,07 ditambah bla 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 sampai semuanya ini. Nih kayak gini. Terus udah dikaliin ditambah udah deh expected return-nya dapat 0,106. Jangan lupa diubah jadi persen, jadi hasilnya tuh 10,6%. Terus yang B itu tingkat resiko di mana standar deviasi. Nah, standar deviasi rumusnya kalau yang soalnya probabilitas, ada probabilitasnya, itu akar dari sigma. Ini tuh return-nya, sigma dari return min kabar. Kabar ini tuh rata-rata return atau average return atau sama aja kayak expected return. Terus dikuadratin, terus dikaliin sama probabilitas. Nih, kayak ini K-nya tuh return-nya 0,15. Ini min kabar tuh expected return ini yang 0,106. Terus dikuadratin, dikaliin probabilitasnya ini 0,15 juga. Terus ditambahin 0,07 nih dari ini, return yang ini. Terus min si kabarnya, expected return-nya 0,106 dikuadratin, dikaliin probabilitasnya 0,3. Kayak gitu. Terus selanjutnya juga kayak gitu. Didapatkan si tingkat resiko atau standar deviasinya itu 0,031 sekian-sekian. Jangan lupa dipersenkan. Jadi 3,13%. Udah, terus langsung ke C ini kesimpulannya. Jadi, buat yang jawabannya 1 atau yang tadi yang A itu, jadi tingkat expected return dari sebuah proyek investasi tersebut yaitu sebesar 10,6%. Terus yang jawaban 2 atau yang B ini, jadi tingkat resiko dari proyek investasi tersebut yaitu sebesar 2,6%. Nah, yang nomor 3 ini tuh contoh soal dari materi risk and return juga. Tapi kalau yang ini, di soalnya nggak pakai probabilitas nih. Nggak ada kan probabilitasnya. Jadi bakal beda rumusnya nanti. Terus ditanyakan tingkat pengembalian saham setiap bulannya. Expected return, tapi setiap bulannya. Dimana bulannya itu dari Juli sampai Desember. Terus rata-rata tingkat pengembalian saham. Rata-rata tingkat pengembalian saham nih. Atau average return kayak aku udah sebutin tadi, rata-rata pengembalian atau average return itu sama aja kayak expected return. Ini per bulan, yang A itu per bulan, kalau yang B itu keseluruhan. Nah, yang C tingkat resiko. Tingkat resiko tadi apa? Standar deviasi. Oke, langsung aja. Yang A per bulan nih. Lebih enaknya kita pakai tabel. Kita buat menentukan return. Buat menentukan return yang ini kok bisa muncul angka-angka ini? Itu P sekarang, harga saham yang sekarang per harga saham bulan lalu min 1. Nih, buat yang Agustus dulu deh. Kenapa bisa nyampe kayak gini? Itu harga saham yang Agustus 1320 kan per yang sebelumnya yaitu Juli per 1328. Habis itu hasilnya di min 1 yaitu 0,006. Kalian sambil kalkulator ya. Terus yang September juga sama. Nih, harga saham yang September 1282 per yang Agustus 1320. Terus di min 1 jadi 0,0029. Terus yang Oktober juga sama 1362
Ini Oktober. Per yang September 1282. Hasilnya nanti di min 1 jadi 0,062. Seterusnya juga sama nih sampai Desember. Udah nih ketemu yang returnnya. Aku tulis dulu deh contohnya. Kalau buat dapat ini itu 1320 per 1328 min 1, oke? Nah, kan ini udah ketemu nih returnnya masing-masing setiap bulan. Ini jangan lupa dijadiin persen. Ini tuh min 0,6%. Terus ini min 2,9%. Ini 6,2%. Ini 1,9%. Ini 5,8%. Nah, jadi kalau misalkan kalian bikin kesimpulan, buat yang Juli ini nggak ada return. Kenapa? Nih kita stripin aja. Kenapa? Kan kita nggak punya data harga saham bulan Juni kan, jadi udah nggak apa-apa. Juli ini di-stripin aja. Jadi kesimpulannya tidak didapatkan return pada bulan Juli dan bulan Agustus didapatkan return sebesar min 0,6%, bulan September min 2,9% dan seterusnya. Kalau misalkan buat kesimpulan gitu. Terus yang B, average return atau expected return, di mana kalau misalkan soalnya kayak gini, datanya kayak gini, yaitu kita tinggal tambahin aja si returnnya. Nih, sigma return kan, kita tambahin deh si returnnya jadi 0,104. Nih, kayak gini. Per N, N-nya 5. Kenapa nggak 6? Karena bulan Juli itu nggak ada return kan. Jadi cuma dari Agustus 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Agustus sampai Desember itu 5. Jadi didapatkan expected return-nya 2,08%. Lanjut, cari tingkat resiko atau standar deviasi. Ini kalau misalkan rumusnya standar deviasi yang soal kayak tadi yang nggak ada probabilitasnya, kayak gini aja. Akar dari sigma return min expected return terus dikuadratkan per n-1. Dimana nih return yang pertama min 0,006 di min sama expected return yang ini 0,0208, ya kan, kayak gini kan. Terus dikuadratkan, terus selanjutnya juga sama kayak gitu. Habis itu dikurang-kurang terus, habis itu dikuadratkan, ketemu deh kayak gini angka-angkanya. Oh ya, ini 5 min 1 n, min 1 n-nya pakai tadi yang 5. Karena yang bulan Juli itu kan gak ada expected return-nya kan. Gak ada return-nya. Jadi kita pakai yang dari bulan Agustus saja sampai Desember, jadi N-nya 5. Terus didapatkan standar deviasinya atau tingkat resiko dari sebuah proyek ini tuh 3,96%. Oke, beres deh untuk nomor 3. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, kita ada soal yaitu sebuah perusahaan menerbitkan obligasi yang memiliki tingkat bunga kupon sebesar 10%. Nilai nominal obligasi adalah $1.000 dan lama jatuh tempo adalah 5 tahun. Kita disuruh menghitung nilai wajar obligasi jika tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 8%, 12%, dan 12%, namun kupon obligasinya tersebut diberikan setiap 6 bulan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa tingkat bunga kupon sebesar 10%. Berarti I-nya itu adalah 10%. Kemudian, nilai nominal obligasi itu adalah M. Berarti M-nya adalah $1.000 dan lama jatuh tempo itu adalah 5 tahun. Berarti N-nya adalah 5. Nah, untuk tingkat pengembalian yang diharapkan itu adalah K. Berarti untuk kasus yang nomor A ini, K-nya itu adalah 8%. Kasus nomor B, K-nya itu adalah 12%. Dan C itu juga 12%, tapi karena dia kupon obligasinya diberikan setiap 6 bulan, maka nanti akan ada sedikit modifikasi nih. Nah, untuk soal ini, itu kita ada 2 opsi penyelesaian, yang dimana tuh
opsi tersebut bisa dipilih yang kira-kira lebih mudah itu yang mana. Jadi untuk opsi yang pertama itu dengan cara manual dan yang kedua itu dengan cara tabel. Kedua cara ini nanti hasilnya itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu, jadi bisa dipilih. Nah, pertama kita coba dulu menggunakan cara manual. Untuk yang nomor A ini, tadi kan udah kita ketahui ya bahwa M-nya itu 1000, I-nya 10%, N-nya 5, dan K-nya itu adalah 8% untuk soal yang nomor A. Nah, dari yang kita ketahui ini, kita bisa mendapatkan I. I besar ini adalah bunga dalam nominal, di mana bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan M dan tingkat bunganya. Berarti kita bisa dapat M-nya adalah 1000 tadi, 1000 dikali I-nya, tingkat bunganya itu adalah 10%. Berarti kita dapat bahwa I besarnya itu adalah $100. Nah, untuk mencari nilai, kan tadi ditanya nilai wajar obligasi. Untuk mencari nilai wajar obligasi, rumusnya itu adalah ini sebenarnya, yaitu VB sama dengan I besar dikali jumlah dari I per I dikali jumlah dari 1 per 1 plus K pangkat T ditambah M kali 1 per 1 plus K pangkat N. Nah, ini sebenarnya rumusnya adalah ini. Tapi ini kan penjumlahan ya, penjumlahan dari 1 per 1 plus K pangkat T. Itu kalau dijabarkan di sini nantinya agak kepanjangan. Makanya ini kita pisah dulu. Kita pisah, dapatlah kita ke sini. Jadi kita harus mencari satu persatu, karena di sini kita punya 5 periode ya, 5 periode. Itu kita harus mencari satu-satu dari setiap periode itu. Kita harus mencari si 1 per 1 plus K pangkat T-nya ini dari masing-masing periode. Nah, untuk yang periode pertama, kita masukkan ya rumusnya 1 per 1 plus K pangkat T. T-nya adalah 1 ya untuk periode pertama. Jadi kita masukkan 1 per 1 plus K-nya itu adalah 8%. 8% ini kalau kita desimalkan kan dapat 0,08. Jadi 1 plus 0,08 pangkat 1 sama dengan 0,926. Nah, untuk yang periode kedua itu juga sama, kita masukkan ke rumus yang ini, 1 per 1 plus K pangkat T. 1 per 1 plus K-nya itu adalah 0,08, pangkat T-nya itu adalah 2, karena ini kita mencari periode kedua. Jadi nanti sama dengan 1 per 1,08 pangkat 2. Ini dicari dulu 1,08 pangkat 2-nya itu berapa, kemudian hasilnya itu nanti dimasukkan ke sini. Jadi nanti 1 dibagi hasil dari 1,08 pangkat 2, nanti kita bisa dapat 0,858. Begitu juga untuk yang periode ketiga, itu juga sama, 1 per 1 plus K pangkat 3, berarti sama dengan 1 per 1 plus 0,08 pangkat 3, nanti kita dapat hasilnya adalah 0,794. Untuk di periode 4 juga sama, 1 per 1 plus K pangkat 4, sama dengan 1 per 1 plus 0,08 pangkat 4, dan nanti kita mendapatkan hasilnya 0,735. Untuk periode 5, 1 per 1 plus K pangkat 5 itu sama dengan 1 per 1 plus 0,08 pangkat 5. Nanti kita dapat hasilnya adalah 0,68. Nah, kelima periode ini kita jumlahkan, jadi nanti 0,926 ditambah 0,858 ditambah 0,794 tambah 0,735 tambah 0,68, kita dapat hasilnya adalah 3,993. Nah, 3,993 ini itu adalah hasil dari rumus yang ini. Total dari 1 per 1 plus K pangkat T. Nah, jadi dengan kita udah dapat nih ya 3,993, kita bisa langsung masuk ke rumus ini. Nah, VB itu sama dengan I kali jumlah dari 1 per 1 plus K pangkat T ditambah M kali 1 per 1 plus K pangkat N. I-nya tadi udah kita dapat ya, $100. 100 dikali sama jumlah dari 1 per 1 plus K pangkat T, yaitu 3,993. Kemudian ditambah M. M-nya itu juga kita udah ketahui 1000 dikali 1 per 1 plus K pangkat N. Nah, 1 plus K pangkat N karena di sini nggak punya total ya. Jadi ini kita cukup melihat, kan N-nya 5 nih. 5. Nah, berarti kita bisa langsung melihat ke periode kelimanya. Kan sama ya, ini 1 per 1 plus K pangkat N. N-nya kan 5. Berarti
kita udah dapet nih jawabannya, tadi udah sempat kita cari, yaitu 0,68. Berarti dari sini 100 dikali 3,993 didapatkan 399,3 ditambah 1000 dikali 0,68, 680. 399,3 ditambah 680 kita dapatkan hasilnya adalah 1079,3. Nah, ini adalah nilai wajar dari obligasi tersebut. Nah, selanjutnya kita juga disuruh menentukan apakah obligasi tersebut itu premium atau diskon. Nah, untuk menentukan dia premium atau diskon, itu kita bisa melihat dari K dan I-nya, dari tingkat pengembalian yang diharapkan dan I-nya. Karena di soal yang nomor A ini, K-nya itu kan 8% dan I-nya itu 10%. Lebih besar yang I kan? Berarti K lebih kecil dari I. Nah, karena K-nya itu lebih kecil dari I, maka obligasi tersebut merupakan obligasi premium. Nah, ini adalah jawaban dari nomor yang 4A. Selanjutnya, untuk 4B itu sama. Tadi udah kita ketahui bahwa M-nya itu adalah 1000, I-nya adalah 10%, N-nya 5, dan K-nya itu adalah 12% untuk yang soal nomor B. Nah, dari sini kita bisa dapat I-nya atau bunga dalam nominalnya itu adalah M dikali I, yaitu 1000 dikali 10%, sehingga kita dapat $100. Nah, sama seperti yang tadi, karena kita diminta untuk menentukan nilai wajar dari obligasi tersebut, rumusnya itu kita ketahui bahwa ini. Rumusnya itu ini. Dan sama seperti yang tadi, kita juga mencari dulu dari si dalam kurung yang ini, supaya memudahkan, supaya nggak ribet. Jadi dari yang dalam kurung ini, kita jabarkan di sini. Karena dia ada 5 periode, maka kita menjabarkan di kelima periode ini. Nah, cara pengerjaannya itu sama seperti tadi, dimana di periode 1 itu kita masukkan dulu rumusnya ya, 1/1 plus K pangkat T. Nah, periode 1 pangkat T-nya itu 1. Nah, K-nya untuk di soal nomor B ini adalah 12%, dimana 12% itu adalah 0,12 kalau kita jadiin desimal. Nah, makanya kita bisa dapat bahwa 1 plus K pangkat 1 itu sama dengan 1/1 plus 0,12 pangkat 1 sama dengan 1/1,12 pangkat 1, yang akhirnya dimana 1 dibagi 1,12 itu kita bisa dapat 0,893. Periode 2 juga sama, 1/1 plus 0,12 pangkat 2, nanti kita dapatkan 0,797. Periode 3, 1/1 plus 0,12 pangkat 3, nanti kita dapat hasilnya adalah 0,712. Nah, di periode 4 itu juga sama, 1/1 plus 0,12 pangkat 4, nanti kita dapat 0,635. Dan di periode kelima itu 1/1 plus K pangkat 5, yaitu nanti jadinya kan 1/1 plus 0,12 pangkat 5. Jadi kita dapat 0,567. Nah, kelima periode ini kita jumlahkan. Jadi 0,893 ditambah 0,797 ditambah 0,712 ditambah 0,635 ditambah 0,567. Kita dapat nanti hasilnya adalah 3,604. Nah, ini itu bisa kita masukkan ke rumus yang tadi ini, di mana VB itu sama dengan I dikali total dari 1/1 plus K pangkat T ditambah M kali 1/1 plus K pangkat N. Nah, I-nya itu tadi kita udah dapat $100 dikali total dari 1/1 plus K pangkat T. Ini ya, 3,604 ditambah M. M-nya itu adalah 1000 dan 1/1 plus K pangkat N. N-nya kan 5. Jadi, kita bisa langsung ambil jawaban ini dari si periode 5 ini, periode yang kelima. Jadi, dapat 0,567. Karena ini sama ya, 1/1 plus K pangkat N. N-nya kan 5, berarti 1/1 plus K pangkat 5, 1/1 plus K pangkat 5. Sama kan? Berarti kita udah pernah nyari. Jadi, udah bisa langsung kita masukkan 0,567. Nah, ini diselesaikan 100 dikali 3,604. Kita dapat 360,4 ditambah 1000 dikali 0,567, yaitu 567. Jadi 360,4 ditambah 567, itu kita dapatkan hasilnya adalah $927,4. Nah, ini adalah nilai wajarnya. Nah, sama seperti tadi kita juga disuruh menentukan nih, si obligasi ini itu merupakan obligasi premium atau diskon. Nah, karena si K-nya ini itu lebih besar daripada I, 12%
Ya kan, K-nya kan 12%, I-nya 10%. Itu lebih besar kan si K-nya. Nah, karena K-nya lebih besar dari I, maka obligasi tersebut itu merupakan obligasi diskon. Jadi sebenarnya kesimpulannya, apabila K-nya itu lebih kecil daripada I, maka si obligasi tersebut itu merupakan obligasi premium. Jika K-nya lebih besar daripada I, maka obligasi tersebut itu merupakan obligasi diskon. Nah, untuk soal yang nomor C, itu akan ada sedikit modifikasi. Sebenarnya cara pengerjaannya itu sama, hampir sama dengan nomor yang A dan B tadi, cuma untuk nomor C ini akan ada sedikit modifikasi karena kalau kita kembali ke soalnya tadi ya, itu dia bilang bahwa kupon obligasinya itu diberikan setiap 6 bulan. Sedangkan tingkat bunga di sini, tingkat bunga kupon di sini ini adalah dalam waktu 1 tahun. Jadi dia tuh cuma ngasih tahu bahwa dalam 1 tahun mereka si obligasi ini itu tingkat bunganya adalah 10%. Nah, karena dia bilang setiap bulan, setiap 6 bulan nih ya. Nah, dalam 1 tahun itu kan kita punya 12 bulan kan. 12 bulan. Nah, dia bilang dibagi setiap 6 bulan. Berarti kita harus bagi dulu nih si 12 bulan ini sama 6 bulan. Jadi kita dapat nih 2. Nah, ini tuh maksudnya apa? Ini M kecil ya, jumlah yang dibagikan. Jadi maksudnya jumlah si bunga ini itu tuh dibagikan 2 kali dalam setahun, ya kan? Karena dibagikan setiap 6 bulan, berarti dalam setahun kita akan menerima 2 kali tingkat bunga itu kan. Kita akan menerima 2 kali si bunga itu. Nah, jadi maksudnya tuh kayak 6 bulan itu kan berarti dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian dari Juli sampai Desember kita akan terima lagi. Berarti dalam setahun kita akan menerima sebanyak 2 kali kan si bunga itu. Nah, oleh karena itu, si tingkat bunga kupon ini harus kita bagi dulu dengan periodenya, jumlah berapa kali kita dapatnya si M kecilnya ini. Berarti kita tadi kan 2 ya. Berarti si I-nya ini harus kita bagi dulu dengan 2. Kita dapat bahwa I-nya itu adalah 5%. Nah, kemudian untuk N-nya, karena dia bilang lama jatuh temponya adalah sebesar selama 5 tahun, dan 5 tahun ini, tadi dalam 1 tahun kita menerima 2 kali kan, berarti si 5 tahunnya ini itu harus kita kali 2. Berarti total kita akan mendapat 10 kali nih, ya kan, 10 kali dari si bunga tersebut. Nah, dari sini kita coba selesaikan. Berarti kan tadi udah kita ketahui ya bahwa si M-nya itu adalah $1.000, I-nya itu adalah 10% dibagi sama 2, karena dalam waktu 1 tahun kita akan menerima 2 kali si tingkat bunganya ini, si bunganya ini. Jadi I-nya itu kita ketahui 5%, dan N-nya itu selama 5 tahun kita akan mendapatkan 10 kali si bunga tersebut, karena tadi 5 periodenya dikali sama 2 kan. Jadi kita dapat 10, dan kemudian si K-nya itu juga kita bagi 2. Jadi tingkat pengembalian yang diharapkan tadi, itu kan kalau kita kembali ke soal, dia bilang bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan itu sebesar 12%. Nah, si 12%-nya ini, itu juga dinyatakan dalam waktu 1 tahun. Oleh karena itu, kita perlu bagi juga dengan si berapa kali kita dapatnya. Berarti si K-nya itu nanti jadinya 12% dibagi 2, dapat 6%. Nah, si I-nya ini, I besarnya ini juga bisa kita dapat dari M dikali I kecil yang tadi. Jadi M-nya itu 1000 dikali sama I kecilnya adalah 5%. Jadi kita dapat bahwa I besarnya atau bunga dalam nominalnya itu adalah sebesar $50. Nah, untuk mencari nilai wajar dari obligasi tersebut, itu kita masih menggunakan rumus yang tadi, yaitu VB sama dengan I dikali jumlah dari 1 per 1 plus K pangkat T ditambah M dikali 1 per 1 plus K pangkat N. Nah, si jumlah dari 1 per 1 plus K pangkat T-nya ini kita jabarkan ke sini. Nih, dimana tadi dia bilang itu ada 10 periode, berarti kita harus mencari 10 ke 10 periode ini. Nah, untuk periode 1 itu kita masukkan rumusnya tadi 1 per 1 plus K pangkat T, berarti 1 per 1 plus K-nya kan 6% ya, 6% tuh tadi kita dapat, berarti 0,06 pangkat 1, berarti 1 per 1,06, nanti kita dapat 0,94. Untuk periode 2,
juga sama 1 per 1 plus K pangkat 2, berarti 1 per 1 plus 0,06 pangkat 2, nanti kita dapat 0,89. Untuk periode ketiga juga sama, 1 per 1 plus 0,06 pangkat 3, nanti kita dapat 0,8396. Nah, periode keempat itu 1 per 1 plus 0,06 dikali 4, nanti kita dapat 0,7921. Periode 5 itu 1 per 1 plus 0,06 dipangkatin 5, nanti kita dapat 0,7472. Periode 6, 1 per 1 plus 0,06 pangkat 6, nanti kita dapat 0,705. Periode ke-7 juga sama, 1 per 1 plus 0,06 pangkat 7, nanti kita dapat 0,665. Periode ke-8, 1 per 1 plus 0,06 pangkat 8, kita dapat 0,6274. Periode ke-9, 1 per 1 plus 0,06 pangkat 9, kita dapat 0,5919. Periode ke-10, 1 per 1 plus 0,06 pangkat 10, hasilnya nanti 0,5584. Nah, ke-10 periode ini kita jumlahkan, nanti akan didapatkan 7,3566. Nah, 7,3566 ini bisa kita masukkan ke rumus ini. Sekarang kita masuk ke rumus ini ya. Berarti VB itu adalah, VB-nya sama dengan I-nya adalah 50, dikali sama jumlah dari 1 per 1 plus K pangkat T, yaitu 7,3566 ditambah M. M-nya adalah 1000 dikali sama 1 per 1 plus K pangkat N. N-nya 10 ya, berarti kita bisa langsung lihat ke periode ke-10. Ya, kan sama nih, 1 per 1 plus K pangkat N. 1 per 1 plus K pangkat N. N-nya 10. Sama kan 1 per 1 plus K pangkat 10. Jadi bisa langsung kita masukin nih 0,5584. Nah, 50 dikali 7,3566 kita dapat 367,83 ditambah sama 1000 dikali 0,5584 itu kita dapat 558,4. Berarti 367,83 ditambah 558,4 kita dapatkan nilai obligasi nilai wajar obligasi tersebut adalah $926,23, di mana karena si K-nya ini itu 6% ya, itu lebih besar daripada I-nya, yaitu 5%, maka obligasi tersebut merupakan obligasi diskon. Nah, ini adalah cara penyelesaian soal nomor 4 menggunakan cara manual. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menggunakan tabel? Nah, sebenarnya untuk menggunakan tabel itu lebih simpel jadinya ya, nggak perlu sepanjang yang tadi cara pengerjainnya. Jadi masih sama nih tadi soal yang nomor 4 ini, A, kita ketahui bahwa M-nya itu adalah $1000, I-nya itu adalah 10%, N-nya 5 tahun, dan K-nya itu adalah 8%. Nah, seperti biasa kita cari dulu bunga dalam nominalnya atau I besar, itu kita dapat nanti dari M kali I, di mana nanti kita dapat hasilnya adalah $100. Nah, untuk menggunakan tabel itu kita bisa menggunakan rumus ini. VB sama dengan I dikali PVIFA ditambah M dikali PVIF. Nah, si persennya ini itu kita masukkan si K-nya, tingkat pengembalian yang diharapkannya, yaitu 8%. Berarti PVIFA 8%, T-nya itu adalah N-nya ya, periodenya 5, berarti 5 tahun. Nah, terus sama di sini juga PVIF persennya itu adalah tingkat bunga yang diharapkannya, berarti 8%, di koma T-nya adalah 5. Berarti dari sini bisa kita dapatkan bahwa I-nya itu adalah 100, ya kan tadi udah kita cari, I besarnya adalah 100, PVIFA 8% sama 5. Periodenya 5. Nah, ini kalau kita lihat di tabel PVIFA, kita bisa langsung dapat hasilnya itu adalah 3,9927. Nah, untuk M itu kita udah tahu 1000 dikali sama PVIF 8%,5. Nah, kalau kita lihat di tabel lagi PVIF itu kita bisa dapat 0,6806. Nah, ini beda ya. Jadi yang ini lihat di tabel PVIFA, yang ini lihat di tabel PVIF. Nah, dari sini kita bisa nih dapat hasilnya 100 dikali 3,9927 ditambah sama 1000 dikali 0,6806.
Dimana nanti 100 dikali 3,9927 hasilnya adalah 399,27 ditambah 1000 dikali 0,6806 yaitu 680,6. Jadi nanti kita dapat bahwa nilai wajar dari obligasi tersebut adalah 1079,87. Nah, untuk kesimpulannya sama seperti yang tadi, karena si K-nya itu dia lebih kecil daripada I, maka obligasi tersebut merupakan obligasi premium. Untuk soal yang nomor B, juga sama, kita ketahui bahwa M-nya adalah 1000, I-nya 10%, N-nya 5, dan K-nya itu adalah 12%. Nah, I-nya itu kita dapat dari M dikalikan I kecil. Kita dapatkan bahwa I besarnya adalah $100. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini sama. Jadi, VB itu sama dengan I dikali PVIFA ditambah M dikali PVIF. Nah, persennya ini itu adalah K-nya itu 12% ya. Makanya di sini 12% dan T-nya itu adalah periodenya atau N-nya 5 tahun, 5. Nah, di sini juga sama 12% sama 5. Nah, kalau kita lihat di tabel PVIFA di mana 12% dan 5 periodenya, berarti kita nanti akan dapat angkanya adalah 3,6048. Begitu juga dengan PVIF-nya, 12% dan 5, nanti kita akan dapat 0,5674. Nah, ini kita selesaikan 100 dikali 3,6048, kita dapat 360,48 dan 1000 dikali 0,5674, kita dapat 567,4. Nanti hasilnya adalah $927,88. Nah, ini adalah nilai wajar dari obligasi tersebut. Nah, karena si K-nya itu 12% dan I-nya ada 10%, K-nya lebih besar kan daripada I. Nah, maka obligasi tersebut itu merupakan obligasi diskon. Nah, untuk soal yang nomor C, itu untuk penentuan diketahuinya itu sama seperti tadi cara manual, di mana karena dia pembagian kuponnya itu setiap 6 bulan, berarti akan ada 2 kali ini, kita akan terima 2 kali si bunganya tersebut kan selama 1 tahun. Dalam 1 tahun kita akan menerima 2 kali. Nah, otomatis si M-nya itu tetap $1000, tapi tingkat bunga pengembaliannya harus kita bagi dulu nih sama periodenya. Harus kita bagi dulu sama 2. Berarti 10% dibagi 2, kita dapat 5%. Dan periodenya, karena dalam setahun itu kita mendapatkan 2 kali, otomatis berarti dalam 5 tahun itu kita kali 2, nanti kita akan dapat 10 kali ini kan. Jadi N-nya itu berubah jadi 10. Nah, terus untuk K-nya itu sama 12% dibagi 2, jadi kita dapat 6%. Nah, I-nya, I besarnya itu M dikali I, di mana 1000 dikali 5%, hasilnya adalah $50. Nah, ini kita masukkan ke rumus yang ini, VB sama dengan I dikali PVIFA, ditambah M dikali PVIF, nanti persennya ini diambil dari si K-nya, 6%. Dan T-nya ini adalah diambil dari periodenya, yaitu 10. Berarti 6%, 10. Di sini juga sama, 6%, 10. Berarti kalau kita lihat di tabel PVIFA, 6% dan 10 itu kita akan dapat angkanya adalah 7,3601. Nah, untuk yang PVIF juga sama, 6%, 10 itu nanti kita dapat angkanya adalah 0,5584. Jadi, kalau diselesaikan, 50 dikali 7,3601, kita dapat 368,005, dan 1000 dikali 0,5584, kita dapat 558,4, dimana nanti hasilnya adalah $926,405. Nah, ini adalah nilai wajar dari obligasi tersebut. Nah, karena si K-nya ini kan 6%, dan I-nya itu 5%, berarti lebih besar K daripada I kan. Nah, karena K lebih besar dari I, berarti obligasi tersebut merupakan obligasi diskon. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, ini kita punya soal dari bab penilaian saham. Nah, PT KLM pada tahun ini membayarkan dividen sebesar $8. Dividen diperkirakan akan meningkat 12% untuk 4 tahun mendatang, dan setelah waktu itu untuk waktu seterusnya, tingkat pertumbuhan dividen diperkirakan akan menjadi 8% per tahun. Jika tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut adalah 14%, hitunglah nilai saham tersebut. Jadi pertama kita ketahui bahwa si PT KLM ini membayarkan dividen sebesar $8, di mana dividen ini itu adalah D0 berarti, karena dia telah membayar ya, berarti D0-nya adalah $8. Nah, kemudian dia bilang dividen diperkirakan akan meningkat
12% untuk 4 tahun mendatang. Berarti peningkatan atau growth dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat, kan dia bilang untuk 4 tahun mendatang ya, berarti dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat, growth-nya itu adalah 12%. Nah, dan setelah waktu itu, untuk waktu seterusnya, berarti setelah 4 tahun ya, setelah 4 tahun kesananya, berarti kan tahun kelima ya, tingkat pertumbuhan untuk tahun kelima sampai waktu seterusnya, berarti sampai waktu tak terhingga, itu diperkirakan akan menjadi 8% per tahun. Berarti growth di tahun kelima sampai dengan seterusnya itu adalah 8% per tahun. Nah, jika tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut adalah 14%, tingkat keuntungan yang disyaratkan itu lambangnya adalah KS. Berarti KS-nya itu adalah 14%, hitunglah nilai saham tersebut. Berarti kita udah ketahui nih bahwa diketahui D0-nya adalah $8, growth pertama sampai growth tahun keempat itu adalah 12%, G5 sampai G tahingga itu adalah 8%, dan KS-nya adalah 14%. Nah, kita disuruh menghitung nilai saham tersebut. Oke, jadi sebenarnya untuk menghitung nilai saham tersebut, itu kita punya rumus ini nih. PO sama dengan total dari DT per 1 plus KS pangkat T ditambah DN plus 1 per KS min G dikali 1 per 1 plus K pangkat N. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini itu ribet ya. Jadi kita bisa nih kita selesaikan satu-satu. Pertama kita selesaikan dulu untuk yang ini. Dan yang kedua nanti kita akan menyelesaikan untuk yang ini. Jadi setiap dalam kurung kita selesaikan dulu. Nah, untuk yang ini itu kita jabarkan di sini, di kotak yang ini. Jadi kan nih kita salin ulang ya rumusnya, yaitu total dari DT per 1 plus KS pangkat T, ya, total dari DT per 1 plus KS pangkat T. Nah, ini itu karena tadi ya dia bilang kan diketahui di soal adalah untuk 4 tahun mendatang kan. Nah, berarti untuk di soal ini itu kita harus mencari DT per 1 plus KS pangkat T sampai dengan tahun keempat. Dimana kalau kita masukkan nanti di sini adalah DT D1 per 1 plus KS, T-nya itu adalah 1, ini untuk tahun pertama, terus abis itu ditambah dengan tahun keduanya, yaitu berarti D, T-nya adalah 2 per 1 plus KS T, T-nya adalah 2 juga. Nah, ini untuk tahun kedua. Nah, untuk tahun ketiga juga sama, berarti jadinya D3 per 1 plus KS pangkat 3, ditambah tahun keempatnya juga sama, D4 per 1 plus KS pangkat 4. Nah, ini harus kita jabarkan lagi nih rumusnya, karena D ini adalah dividen yang akan dibagikan pada tahun selanjutnya kan. Nah, kalau ini D1 berarti dividen yang akan dibagikan pada tahun pertama. Nah, ini D2 berarti dividen yang akan dibagikan pada tahun kedua. D3 itu dividen yang akan dibagikan pada tahun ketiga. Dan D4 adalah dividen yang dibagikan pada tahun keempat. Nah, untuk mencari dividen pada tahun yang selanjutnya, itu bisa kita cari dengan rumus ini. D0 dikali 1 plus G1 pangkat 1. Ini adalah rumus untuk mencari D1. Untuk cari yang pertama. Nah, untuk cari yang kedua, itu si pangkatnya ini tinggal kita ganti jadi tahun yang diminta, yaitu tahun kedua. Nah, growth-nya juga sama, kita ganti jadi growth kedua. Nah, tahun ketiga itu pangkatnya tadi kita ganti jadi 3, dan growth-nya itu adalah growth ketiga, dan tahun keempat kita ganti pangkatnya jadi 4, dan growth-nya adalah growth keempat. Nah, selanjutnya kita salin lagi nih rumusnya, berarti kita dapatkan bahwa D1 per 1 plus KS pangkat 1 itu sama dengan D0 dikali 1 plus G1 pangkat 1 per 1 plus KS pangkat 1. Begitu juga dengan tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah, kita selesaikan satu-satu. D0-nya kita ketahui 8% ya, 8. Dikali sama 1 plus G1. 1 plus G1, G1-nya adalah 12%. Berarti 1 plus 12% itu kalau kita jadikan desimal, kita dapat 0,12 kan. 1 plus 0,12 dipangkatin 1 per 1 plus KS. KS-nya adalah 14%. 0,14 pangkat 1. Ditambah D0, 8.
dikali 1 plus G2. G2-nya juga masih di 12% kan? 0,12 pangkat 2 per 1 plus 0,14 pangkat 2. Nah, D0 itu 8 dikali 1 plus growth ketiga juga sama 12%, 0,12 dipangkatin 3 per 1 plus KS. KS-nya juga 14%, 0,14 pangkat 3 plus D0 8 dikali 1 plus G4, growth keempat yaitu 12%, 0,12 pangkatin 4 per 1 plus 0,14 pangkat 4. Nah, ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya, berarti 1 plus 0,12 kita dapatkan 1,12, 1 plus 0,14, 1,14. Di sini juga sama, jadinya 8 dikali 1,12 pangkatin 2 per 1,14 pangkatin 2. Di sini juga sama, 8 dikali 1,12 pangkatin 3 per 1,14 pangkatin 3 ditambah 8 dikali 1,12 pangkat 4 per 1,14 pangkat 4. Nah, ini kalau kita selesaikan, 8 dikalikan 1,12 pangkat 1, 8 dikali 1,12 pangkat 1. Kan 1,12 pangkat 1 kan tetap 1,12 ya. Itu kalau kita kalikan 8, nanti hasilnya adalah 8,96. Nah, 1,14 dipangkatin 1 juga sama, masih 1,14. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengkalikan 8 dikali 1,12 pangkat 2. Jadi 1,12-nya dipangkatin 2 dulu, kemudian kita kalikan dengan 8. Nah, itu kita dapat hasilnya adalah 10,0352 dibagi sama 1,14 pangkatin 2, yaitu 1,2996. Nah, yang ketiga juga sama, 1,12 pangkatin 3 dulu, kemudian dikali 8, nanti kita dapat 11,2394 dibagi 1,14 pangkatin 3, yaitu 1,4815. Nah, selanjutnya 1,12 pangkatin 4, kemudian kita kalikan 8, itu nanti kita dapat 12,5882 dibagi 1,14 pangkat 4, yaitu 1,689. Nah, dari sini kita bisa dapat nih 8,96 dibagi 1,14, kita dapat 7,8596 ditambah 10,0352 dibagi 1,2996, kita dapat 7,7218. Terus kemudian 11,2394 dibagi 1,4815, kita dapat 7,5865. Dan kemudian 12,5882 dibagi sama 1,689, kita dapat 7,4530. Nah, ini ketika kita jumlahkan, nanti akan menghasilkan 30,6209. Nah, kita udah dapat nih untuk yang tahap pertamanya. Nah, kemudian kita cari untuk yang keduanya ini. Nah, untuk yang keduanya ini, itu kita jabarkan di kolom yang ini. Pertama, kita salin dulu nih. Rumusnya yaitu dn plus 1 per ks min g, dn plus 1 per ks min g kali 1 per 1 plus k pangkat n, 1 plus k pangkat n. Nah, dn plus 1 ini itu maksudnya adalah dividen pada tahun setelahnya setelah si yang terakhir ini. Kan ini dia terakhir D4 ya. Nah, berarti sekarang kita diminta D5-nya. Nah, berarti untuk dn plus 1 ini adalah D5 dibagi sama ks min g dikali sama 1 per 1 plus k pangkat n. Nah, tadi D5 itu kan tadi kita bisa dapat dari sini ya. Nah, untuk D5 ini, karena kalau misalnya kita lihat untuk growth-nya itu, kan untuk pertumbuhan itu dia beda ya. Bukan, dia nggak ada di antara G1 sama G4 ini kan, dia beda. Tadi G1 sampai G4 kan sama-sama nih, sama-sama 12%. Nah, sekarang karena dia beda, karena dia 8%, berarti kita nggak bisa menggunakan rumus yang ini, yang D0 dikali 1 plus G1. Ini nggak bisa. Jadi kita patokannya dari yang si tahun keempatnya. Dimana nanti berarti kita dapat bahwa D5 itu adalah D keempat dikali sama 1 plus G5-nya. Terus dibagi sama KS min G dikali 1 per 1 plus K pangkat N. Nah, D4 itu tadi sebenarnya udah kita cari, cuma kalau mau dijabarkan itu bisa menggunakan rumus yang ini. Berarti kan tadi D4-nya kan D0 kali 1 plus G4 pangkat 4 kan. Nah,
Sebenarnya tadi udah kita cari, cuma supaya lebih jelas ini aku jabarin lagi di sini. Berarti D4-nya itu D0 dikali 1 plus G4 pangkat 4, itu kita dapat 8 dikali 1 plus 0,12 pangkat 4, jadi 12,5882. Nah, ini kita masukin di sini. Tadi D4-nya adalah 12,5882 dikali 1 plus growth kelima, itu adalah 8%. 0,08 per KS-nya adalah 14%, 0,14 dikurangi growth-nya tadi 0,08 dikali sama 1 per 1 plus K-nya adalah 14%, 0,14, N-nya adalah 5, karena ini kita mencari di tahun kelima kan, N-nya adalah 5. Nah, kalau diselesaikan berarti 12,5882 dikali sama 1 ditambah 0,08 pun 1,08 ya. Jadi 1,08 dikali 12,5882 kita dapat 13,5952 dibagi 0,14 dikurangi 0,08 kita dapat 0,06 dan dikali lagi sama 1 per 1 plus 0,14 kan 1,14 dipangkatin 5 nanti kita dapat 1,9254. Nah, dari sini 13,5952 dibagi 0,06 kita dapat 226,5867 dikali sama 1 dibagi 1,9254. Nanti kita dapat 0,5194. 226,5867 dikali 0,5194 kita dapat hasilnya adalah 117,6891. Nah, kita udah dapat dengan keduanya. Dengan begitu kita bisa langsung masukin nih. Tadi untuk kelompok yang pertama kita dapat hasilnya adalah 30,6209. 30,6209. Nah, untuk kelompok yang kedua kita dapat hasilnya adalah 117,6891. 117,6891. Nah, ini dijumlahkan nanti kita dapat hasilnya adalah 148,31. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 5. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6, itu kita punya soal dari time value of money. Jadi, jika dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar 500.000 pada waktu 40 tahun mendatang dengan asumsi bunga 6% per tahun, berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Nilai sekarang dari uang yang dijanjikan, berarti kita ditanya present value-nya. Nah, kita nih dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar 500.000 pada 40 tahun mendatang, berarti ini adalah future value-nya kita, dimana FV berarti kita tahu bahwa 500.000. Nah, pada waktu 40 tahun mendatang, N-nya adalah 40 tahun. Nah, dengan asumsi bunganya adalah 6% per tahun, berarti I-nya itu adalah 6%. Nah, kita ditanya berapa sih nilai sekarang dari uang yang dijanjikan tersebut, berarti kita harus mencari PV-nya. Nah, di dalam time value of money ini, kita juga memiliki dua metode dalam penyelesaian. Dua opsi metode ya, jadi bisa dipilih nih, mau menggunakan tabel atau menggunakan cara manual. Untuk menggunakan cara manual, kita bisa menggunakan rumus ini. PV sama dengan FV dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, jadi FV-nya itu adalah 500.000, 1 per 1 plus I. I-nya adalah 6%. 6% jika kita desimalkan, itu akan mendapat 0,06 kan. Nah, berarti 1 per 1 plus 0,06 dipangkatin N. N-nya adalah 40. Nah, 500.000 dikali 1 per 1 plus 0,06 kan 1,06. 1,06 dipangkatin 40, kita dapat 10,2857. Berarti 500.000 dikali sama 1 dibagi 10,2857, kita dapat 0,0972. Berarti 500.000 dikali 0,0972, kita dapatkan hasilnya adalah 48.600. Nah, kalau kita mau menggunakan tabel, kita nggak mau ngitung manual, kita bisa menggunakan tabel, menggunakan rumus ini. PV sama dengan FV dikali PVIF I, N. Nah, FV-nya itu tadi kita tahu 500.000, PVIF I-nya itu 6%, dan N-nya adalah 40. Nah, kalau kita lihat di tabel PVIF, kita bisa dapat hasil PVIF dari 6% dan 40 itu adalah 0,0972, di mana 500.000 dikali 0,0972, nanti kita dapat hasilnya juga adalah 48.600. Jadi, kedua cara ini itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, terserah lebih enak menggunakan metode yang mana. Nah,
Untuk nomor 7, kita juga masih mempunyai soal dari time value of money, yaitu berapakah nilai masa depan atau FV dari 200.000 dengan suku bunga nominal 12% yang diterima tiap 6 bulan selama 4 tahun. Nah, kalau yang tadi kita diminta untuk menentukan present value atau nilai sekarang, nah yang di soal ini kita diminta untuk menentukan nilai masa depan, yaitu future value-nya. Nah, kan ini berapakah nilai masa depan dari 200.000? Berarti 200.000 ini merupakan PV-nya. PV adalah 200.000 dengan suku bunga nominal yaitu 12%. I-nya 12%. Nah, tapi si suku bunga nominalnya ini itu diterima tiap 6 bulan. Diterima setiap 6 bulan. Nah, sama seperti di soal yang nomor 4 tadi, yang nomor 4C tadi, suku bunga ini adalah bunga yang dibagikan dalam waktu 1 tahun. Nah, karena dia menerima si bunga tersebut dalam waktu 6 bulan, setiap 6 bulan sekali dia dapat, berarti dalam waktu 1 tahun itu, dia akan mendapatkan 2 kali bunga, ya kan? Nah, makanya si M-nya ada informasi tambahan, di mana M-nya itu adalah 12 bulan tadi, dalam waktu 1 tahun dibagi sama 6 bulan, kita dapat 2, berarti M-nya itu adalah 2. Nah, dari sini rumusnya adalah FV sama dengan PV dikali 1 plus I per M dikali M pangkat N. Jadi sama seperti yang di nomor 6 tadi ya, bahwa untuk mengerjakan soal ini itu kita mempunyai 2 metode, menggunakan tabel atau menggunakan cara manual. Nah, ini adalah menggunakan cara manual. Rumusnya adalah ini. Nah, PV itu adalah 200.000 dikali 1 plus I. I-nya adalah tadi 12%, atau kalau kita jadikan desimal, itu menjadi 0,12. Ingat ya bahwa ini memang harus dijadiin desimal. Terus dibagi sama M. M-nya itu adalah 2, dipangkatin sama M. M-nya 2 dikali 4. N-nya 4. Nah, berarti 200.000 dikali 1 plus 0,12 bagi 2, nanti kita dapat 0,06 dipangkatin 8. Nah, 200.000 dikali 1,06 pangkat 8, hasilnya nanti adalah 200.000 dikali 1,5938. Nanti kita dapat 318.760. Nah, jika mau menggunakan tabel, kita juga bisa nih. Cuma ingat bahwa I-nya itu I dan N-nya itu harus kita modifikasi terlebih dahulu. Jadi, kalau kita mau menggunakan tabel, kita mengetahui nih bahwa tadi PV-nya itu adalah 200.000, suku bunga nominalnya adalah 12%. 12% yang diterima tiap 6 bulan. Nah, karena dia diterima tiap 6 bulan, kita dapat bahwa M-nya itu adalah 2, ya kan? Nah, karena M-nya 2, berarti si suku bunganya ini harus dibagi dulu nih sama M, yaitu 12% dibagi 2. 12% bagi 2 adalah 6%, dan N-nya selama 4 tahun, karena dalam 1 tahun dia akan menerima 2 kali, berarti selama 4 tahun dia akan menerima 4 kali 2 kan, 8. Nah, jadi kalau mau menggunakan tabel, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu FV sama dengan PV dikali FVIF I, N. Nah, I-nya tadi itu 6% ya kita dapat, dan N-nya itu adalah 8. N-nya 8, berarti, maaf ini typo ya. Seharusnya 200.000 dikali sama PVIF 6%,8 itu nanti kita dapat 1,5938. Jadi 200.000 dikali 1,5938 kita dapat hasilnya adalah 318.760. Sama ya dengan hasil yang manual tadi. Jadi ini bisa dipilih lebih enak menggunakan tabel atau manual. Nah, sekian video tutorial dari soal tutor manajemen keuangan tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.